Baik, perkenalkan nama saya Maria Agustina Siuk, NIM 19120088. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman berbasis desain antarmuka. Nah, jadi di sini pada soalnya yaitu kami mencari dua aplikasi desain antarmuka yang disukai dan tidak disukai, dan kami akan membuatnya sesuai ke-17 prinsipnya. Nah, di sini yang pertama, aplikasi yang saya menyukai desain antarmukanya adalah Google Meet. Oke, di sini berikut untuk user compatibility. Jika dalam proses pembelajaran bagi anak-anak sekolah dengan menggunakan aplikasi Google Meet, maka pada bagian share screen hanya menampilkan materinya saja yang ingin dipresentasikan, dan jangan tampilkan sesuatu yang berkaitan dengan orang dewasa. Oke, lalu yang berikut produk compatibility. Aplikasi desain antarmuka yang digunakan untuk anak-anak maupun orang dewasa yang saya pilih adalah Google Meet. Alasannya karena aplikasi ini digunakan untuk proses pembelajaran mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, dan apalagi kondisi kita saat ini dalam pandemi COVID-19, maka proses pembelajaran dilakukan secara online, sehingga aplikasi yang tepat untuk digunakan salah satunya adalah Google Meet. Yang ketiga, tes compatibility. Nah, di sini dapat berbagi layar untuk menampilkan dokumen, presentasi atau spreadsheet. Oke, yang keempat, workflow compatibility. Nah, di sini tidak ada. Oke, lalu yang berikut konsistensi. Nah, di sini dapat menggunakan istilah recording untuk proses perekaman pada Google Meet. Nah, di sini juga ada gambarnya. Kemudian yang keenam, familiarity. Nah, di sini apabila Anda sudah terdaftar, Anda akan dapat melakukan konferensi online dengan menggunakan fitur chat atau video conference. Oke, yang ketujuh, simplicity atau sederhana. Nah, untuk moderator panggilan video, Anda dapat membuat ruang kerja kelompok untuk rapat di Google Calendar saat membuat atau mengedit acara. Nah, Anda juga dapat membuat ruang kerja kelompok saat rapat sedang berlangsung. Rekan penyelenggara hanya dapat ditambahkan dari rapat utama. Oke, yang kedelapan, direct manipulation. Nah, di sini jika kita ingin berbicara, maka tinggal aktifkan mute microphone. Oke, yang kesembilan, control. Nah, pada Google Meet kita dapat gabung ke rapat kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk pembelajaran saja, tetapi bisa digunakan untuk orang yang berbisnis dan lain-lain. Dan kemudian pada Google Meet tidak banyak aturan yang dapat mempersulit penggunanya. Oke, yang ke-10 di sini, what you see is what you get. Nah, di sini kita dapat melakukan screenshot foto pada Google Meet sesuai dengan yang tampil di layar orang yang mengikuti rapat, dan setelah itu hasil screenshot tersebut dapat di-print sesuai dengan tampilannya. Oke, yang ke-11, flexibility. Nah, di sini menggunakan papan tulis di Google Meet melalui atau membuka Google Jamboard saat melakukan panggilan video. Nah, di sini pengertian Jamboard sendiri adalah papan tulis virtual yang mudah dihapus dengan tangan dan menjadi media Anda bertukar ide secara langsung dengan orang lain. Oke, yang ke-12, responsiveness, tidak ada. Ke-13 ini invisible technology. Nah, tidak ada karena aplikasi Google Meet tidak berkaitan dengan bahasa pemrograman yang harus menggunakan algoritma dalam proses penggunaannya. Oke, yang ke-14, robustness
atau handle. Nah, pada bagian kolom chat, jika kita salah mengetik kalimatnya, maka kita bisa menghapus dan mengetik ulang kalimat yang benar. Oke, yang ke-15, protection. Nah, di sini jika Meet tidak tersedia atau Anda mengalami masalah seperti kualitas video yang buruk, masalah saat bergabung ke rapat, atau masalah performa Meet lainnya, maka periksa Google Workspace Dashboard Status. Nah, di sini masalah layanan Meet akan dicantumkan seperti ikon hijau. Nah, di sini Meet beroperasi dengan normal. Gunakan tips pemecahan masalah untuk menangani masalah tertentu. Nah, yang kedua di sini ikon kuning atau merah. Nah, di sini menandakan Meet mengalami masalah atau tidak tersedia. Cobalah solusi berikut sebagai metode komunikasi sampai Meet beroperasi kembali dengan normal. Oke, yang ke-16 di sini easy of learning. Nah, di sini Google Meet merupakan sebuah aplikasi video conference yang bisa digunakan secara gratis oleh pengguna baik melalui smartphone atau menggunakan browser melalui perangkat desktop. Oke, dan yang terakhir di sini atau yang bagian prinsip antarmuka yang ke-17 yaitu easy of use. Nah, di sini aplikasi ini dapat digunakan oleh siapa saja karena proses penggunaannya mudah sekali. Oke. Nah, bagian kedua atau bagian B ini aplikasi yang saya tidak menyukai desain antarmukanya adalah Telegram. Oke, yang pertama, prinsip yang pertama, user compatibility. Nah, pada aplikasi Telegram diperuntukkan oleh siapa saja yang ingin menggunakannya. Tetapi pada aplikasi ini, terutama pada fitur search atau pencariannya, bisa saja ada anak-anak dapat mencari sesuatu yang berkaitan dengan tampilan situs orang dewasa. Oke, yang kedua di sini, produk compatibility. Nah, aplikasi Telegram juga dapat digunakan untuk membuat grup mata kuliah sebagai media pembelajaran melalui chattingan untuk saling memberi informasi. Nah, akan tetapi tidak terlalu akurat karena kita hanya mendapat materi yang dikirim tanpa mengetahui penjelasannya. Nah, yang ketiga, text compatibility. Nah, pada bagian video call di Telegram, kita hanya melihat wajah orang yang diajak ngobrol saja di layar HP kita tanpa melihat wajah kita sendiri. Sebaliknya pun begitu, lawan bicara juga hanya melihat muka kita saja di tampilan layar HP-nya. Oleh karena itu, saya kurang menyukainya. Keempat ini workflow compatibility. Nah, di sini misalkan kita bergabung di sebuah bisnis, maka kita dapat membuat sebuah grup agar informasi yang disampaikan dapat kita ketahui tanpa melakukan chattingan privat. Nah, yang kelima, konsistensi. Nah, Telegram tidak dapat melacak percakapan-percakapan yang dikirim dari banyaknya anggota di grup. Oke, yang keenam ini familiarity. Nah, di sini pada ikon cari atau search, maka kita dapat mencari sesuatu yang diinginkan. Akan tetapi bisa saja ada anak-anak yang dapat mencari grup orang dewasa dan dapat bergabung di grup tersebut, sehingga aplikasi ini kurang cocok digunakan oleh kalangan anak-anak. Oke, yang ketujuh, simplicity atau sederhana. Nah, di sini dia menggunakan fitur, ada salah satu fitur yaitu fitur reaksi. Nah, sekarang ini menjadi bagian dari aplikasi. Nah, bagi para pengguna Facebook Messenger, pasti tak asing dengan fitur ini. Hanya saja cara kerjanya perbedaannya di Telegram, pengguna menekan dan menahan iOS untuk memilih emoji reaksi dan mengetuk sekali di Android. Nah, pengguna dapat mengubah reaksi ketuk 2 kali default menjadi sesuatu yang lain di pengaturan. Nah, reaksi selalu aktif dalam obrolan pribadi, sementara di grup dan saluran terserah admin apakah diaktifkan atau tidak. Oke, yang ke-8, direct manipulation.
Nah, untuk melakukan panggilan video, maka kita cukup menekan pada fitur panggilan video. Yang ke-9, kontrol. Pada bagian pengaturannya tidak terlalu banyak sehingga tidak mempersulit pengguna. Yang ke-10 ini, what you see is what you get. Nah, di sini misalkan orang mengirimkan fotonya untuk kita, maka tampilan di layar juga sesuai dengan apa yang dikirim. Yang ke-11, flexibility tidak ada. Yang ke-12, responsiveness tidak ada. Oke. Dan yang ke-13 ini, invisible technology. Nah, tidak ada di sini karena aplikasi Telegram tidak berkaitan dengan bahasa pemrograman yang harus menggunakan algoritma dalam proses penggunaannya. Nah, yang ke-14, robustness atau handle. Nah, jika terjadi kesalahan pengetikan atau chattingan, maka kita dapat menghapusnya kembali dengan memilih penghapusan untuk semua orang sehingga mereka tidak dapat membacanya. Nah, bagian ke-15 yaitu protection. Nah, pada bagian ini juga contohnya sama seperti yang di atas, yang ke-14 ini, dengan memilih penghapusan untuk semua orang sehingga mereka tidak dapat membacanya. Oke, yang ke-16 di sini, easy of learning. Nah, aplikasi ini sangat mudah digunakan, akan tetapi tidak terlalu banyak peminatnya dibanding dengan WhatsApp. Oke, yang terakhir, yang ke-17 di sini, easy of use. Nah, di sini aplikasi ini dapat digunakan oleh siapa saja karena proses penggunaannya mudah sekali dan mudah sekali. Akan tetapi alangkah baiknya boleh digunakan oleh orang dewasa yang berbisnis atau lain sebagainya tanpa melibatkan anak di bawah umur. Oke, jadi sekian presentasi saya dan terima kasih.